Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh dengan suara yang lebih bersemangat lagi katakan Shalom. Saya sungguh bersemangat pada malam hari ini karena saya percaya bahwa hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Saya percaya bahwa mujizat akan terjadi pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang hebat, saudara. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk setiap perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap kejadian-kejadian yang kami alami. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur. Dan Engkau tahu setiap keadaan kami hari ini. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tahu bagaimana hati kami mungkin menangis. Engkau tahu bagaimana mungkin hati kami sedang bersuka cita. Engkau peduli dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah terlepas dari segala apapun masalah kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau merasakan hadirat-Mu, dekap, hangat pelukan-Mu di dalam kehidupan kami. Bertatalah atas setiap kami. Bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami, Tuhan, karena Engkau layak. Dan kami percaya saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu sedang bekerja atas setiap kami. Inilah kami, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau-lah Tuhan kami. Yesus. Kau-lah Tuhanku. Kau-lah Rajaku. Kau-lah termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, Yesus Tuhan kami. Sama-sama katakan, Kau-lah, Kau-lah Tuhanku. Kau-lah Rajaku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
saat ini jemaat sendiri katakan, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Sebab Engkau yang termulia. Angkat tanganmu saudara, katakan ku sembah. Sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu Yesus, kami puji, kami sembah, sebab Kau layak Tuhan. Yesus, hanya Kau saja yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Yesus, Yesus, Kau berkuasa atas segalanya. Oh, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu, Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Yesus berkuasa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Kira-lararamu Yesus, Yesus, Kau terbesar, Kau terbesar, tiada bandingannya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau selalu jaga hidup kami, Kau selalu berikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kau Bapa kami, Kau jagai kami, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih. Kiralabashe, arararabo. Kiralabashe, aralabashe. Kiralabaralabaralabashe. Aralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Biar mulut kami
Terus sembah dia saudara. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bersama kami. Oh Yesus, Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini. Mengalirlah Roh-Mu Tuhan di tempat ini. Yesus, nama di atas segalanya, nama yang lebih besar dari apapun, dari masalah kami, dari pergumulan kami, dari badai kami. Nama-Mu yang terbesar. Kiralabashe yaralamara, kiralabaralabashe, kiralabaralabaralabaralabashe, yaralabaralabaralabaralabaralabar. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, yes God, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, amin. Saat ku puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
tahta di atas, bersama-sama ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari lebih lagi angkat tangan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Kami percaya saat kami menyembah dan saat kami memuji, kami sedang merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Lagi saudara katakan, ku angkat. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu saudara. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran. Kirala basyikirala takarala, kirala basyirala barala barala basyarala barala 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 syarala barala barala. Pejamkan matamu saat ini, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hanya kita dengan Yesus saat sembah Dia, sembah. Kirala basyikirala barala basyarala barala barala syikirala barala 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 barala. Shirala barala 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 sharala barala barala sharala barala 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 kirara sherere shirala barala barala shirala la 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 la. Terus saudara, jangan ada yang berhenti, terus sembah, terus sembah. Jangan ada yang berdiam diri tempat ini. Sembah, diangkat suara, angkat sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Rasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Terus sembah Tuhan, terus sembah. Sembah, sembah, sembah. Biarlah malam ini adalah malam yang penuh dengan hadirat Tuhan, malam yang penuh dengan mujizat. Sembah Tuhan, sembah Tuhan yang percaya. Mari sama-sama
bersama-sama kita sembah Tuhan kita. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Kami tahu Engkau hadir memeluk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara, katakan, oh Yesus, oh hanya Engkau. Dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Katakan, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Yesus, oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Lagi, oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Lagi katakan, oh hanya Yesus, hanya Yesus. Jemaat sendiri katakan, oh Yesus, Yesus, oh. Biarlah hanya Yesus ditinggikan di tempat ini. Biarlah hanya Yesus, nama di atas segala nama.
nama yang telah mengalahkan maut. Sampai lagi saudara katakan Yesus. Boleh sekali lagi saudara dengan suara yang paling kuat katakan, oh Yesus. Oh, Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Kau dipuji, Kau disembah, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Yesus yang layak kami sembah, hanya Engkau Yesus yang layak kami puji. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Ketika 2 atau 3 orang bersatu hati, Kau hadiri tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut-Mu kedatangan Roh Kudus ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya semua yang sakit pasti disembuhkan. Semua yang terikat pasti dilepaskan. Semua yang miskin pasti diberkati. Dan kami semua pasti diselamatkan in Jesus name. Kami bersyukur, berfirmanlah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, kami rindu untuk mendengar Tuhan. Berbicaralah Bapa, umat Tuhan yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Saya percaya, selalu saya katakan ini ya. Kehidupan anak-anak Tuhan itu gak akan menjadi biasa-biasa. Kehidupan anak-anak Tuhan akan dijadikan luar biasa. Bukan karena saudara dan saya yang mampu, karena kita punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kita luar biasa. Percaya memiliki Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Sebelumnya boleh katakan kiri kanan, kamu pasti diberkati. Boleh katakan kiri kanan, kamu pasti diberkati. Ya, saya percaya saudara dan saya yang hadir pada malam hari ini mengikuti doa malam hari ini, Healing and Restoration Center ya. Dan nggak kebetulan malam ini saya juga akan menyampaikan tentang kesembuhan dan pemulihan dan juga keselamatan. Iya, keyboardnya boleh tetap main, ya puji Tuhan. Saudara, saya percaya di sini kita semua datang hanya untuk ketemu oleh satu pribadi. Karena hanya satu pribadi ini yang sanggup untuk menyelamatkan kita, amin. Judulnya atau tema hari ini saya beri kata ini, aku tahu, kamu mau, gitu ya. Aku tahu, kamu mau, ini adalah perkataan Yesus saudara. Tuhan tahu. Dan dia bertanya, apakah kamu mau? Pertanyaannya bukan apakah Tuhan gak tahu ya? Apakah Tuhan gak mampu ya? Enggak. Tapi justru Tuhan yang bertanya kepada kita, aku tahu nak, kamu mau. Mungkin daripada kita saudara merasa, Pastor gak ada yang tahu sih masalah saya. Gak ada yang tahu bagaimana cara memulihkan keadaan saya. Saudara, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan itu tahu. Matius 6 ayat 8. Sebab itu janganlah menjadi sama dengan mereka.
Karena Bapamu mengetahui segala yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saya tebalkan kalimat ini, Bapamu mengetahui segala yang kamu perlukan. Kita memiliki Bapa yang mengetahui semua kebutuhan kita. Siapa percaya? Saudara memiliki Bapa yang mengetahui semua yang saudara butuhkan, amin. Bahkan sebelum kamu meminta kepadanya. Saya punya papa, saudara, papa saya ikut di sini, Papa Yohanes. Dan beliau orangnya sangat perhatian sama anak-anak, sama cucu. Sekitar minggu lalu saya itu pergi ke Jakarta, bulan lalu saudara, saya ke Jakarta menemani Pastor Billy karena ada suntik untuk psoriasis kulitnya. Lalu lanjut dari Jakarta sekitar 3 hari, lanjut langsung ke Makassar. Di Makassar saya ada pelayanan sekitar 1 minggu. Jadi total sekitar 10 hari saya enggak di rumah, saudara. Kemudian anak-anak sama siapa? Ya anak-anak di rumah sama mbaknya. Tapi papa itu tahu kalau anak-anak saya itu ke sekolah butuh snack, butuh roti gitu ya. Jadi papa saya belikan anak-anak saya. Dia katakan, Lia papa belikan ya roti Bon Ami gitu, kesukaan anak-anak untuk dibawa bekal ke sekolah. Padahal saya nggak pernah minta, saudara. Saya nggak bilang, Pak belikan ya anak-anak roti. Enggak, saudara. Saudara, kalau misalnya Bapak di dunia saja tahu kebutuhan anak-anaknya, bahkan cucunya, saudara. Saya mau katakan apalagi Bapak kita di surga. Sebelum saudara minta sekalipun, Tuhan sudah tahu kok kebutuhan saudara. Dan saya percaya Dia adalah Bapa, bukan Bapa yang cuek. Dia Bapa yang tahu dan Dia Bapa yang peduli, saudara. Jangan pernah saudara merasa Tuhan itu diam. Ketika Dia melihat, ketika Dia tahu kalau kita membutuhkan, Dia pasti menyediakan semuanya menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin saudara. Bukan hanya Dia itu mengetahui semua ya, tadi dikatakan Bapamu mengetahui semuanya. Tetapi Tuhan itu juga mampu. Dia mau ya, lalu Dia tahu dan Dia juga mampu, saudara. Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, Dia mampu. Dikatakan Yesus itu berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena itu kalau saudara berdoa A ya, Tuhan itu bisa kasih A+++. Benar loh saudara. Tuhan itu bisa kasih bahkan yang jauh melebihi dari apa yang dapat kita minta. Karena rancangannya jauh lebih indah dari rancangan kita. Jalan-jalannya jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Kasihnya hebat bagi kita. Tak terselami pikirannya, saudara. Karena itu saat ini kabar baiknya buat saudara dan saya. Tuhan tahu kok. Tuhan itu memperhatikan kok. Dan Dia mampu untuk berikan apapun yang saat ini saudara butuhkan. Saya percaya pulang dari tempat ini, saudara tidak akan pulang dengan keadaan tangan hampa. Tapi ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Terima dengan iman, katakan amin. Ketika kita berkata amin, artinya kita sepakat dengan firman Tuhan. Kita percaya, saudara. Dan saudara dikatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Iman itu enggak perlu bukti. Karena iman sendiri adalah bukti, saudara. Dari apa yang tidak terlihat menjadi ada, dari yang enggak ada menjadi ada, yang tidak terlihat nanti jadi terlihat. Itu cara kerja iman, cara kerja Tuhan kita seperti itu, saudara. Dan kita mau melihat di sini bahwa Tuhan itu datang ya. Tuhan itu selalu datang untuk memberikan kepada kita, saudara, kepenuhan yang nanti kita akan melihat di sini ya. Kepenuhan, kesembuhan, dan keselamatan. Ada 3 perkataan Yesus yang berkuasa dari peristiwa Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. 38 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Saya sekarang usianya 37 tahun
Jadi kalau orang lumpuh 38 tahun itu seusia saya sekarang masih ditambah 1 tahun, tapi terbaring terus, lumpuh. Bisa dikatakan bosennya kayak gimana itu ya, 38 tahun terbaring, habiskan waktunya seperti itu saja saudara. Kemudian Yesus itu datang. Luar biasa loh saudara. Orang lumpuh ini gak tahu loh siapa Yesus. Tapi Yesus itu tahu loh orang lumpuh ini. Kalau saat ini saudara merasa, aku sudah lama Tuhan, bertahun-tahun keadaanku seperti ini. Gak ada orang yang bisa tolong aku. Kelihatannya keadaanku tidak bisa berubah. Saya mau katakan kabar baiknya saat ini saudara. Yesus datang dan kehadiran Yesus dalam kehidupanmu sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk memenuhi, sanggup untuk menyelamatkan. Apapun yang saudara butuhkan, in Jesus name saya mau katakan, saudara terima di dalam nama Yesus. Yang pertama kita mau melihat perkataan Yesus yang berkuasa saudara. Maukah engkau sembuh? Ini ada di Yohanes 5 ayat yang ke-6. Jadi kisah orang lumpuh ini saudara ada di kitab Yohanes pasal ke-5. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saudara boleh baca sendiri nanti di rumah ya. Kalau di sini saya cuma ambil sekitar 3 atau 4 ayat saja. Karena waktu hanya sekitar 20 menit lagi ya saudara. Tapi nanti di rumah coba baca sendiri. Yohanes 5 ayat pertama sampai 17. 3 perkataan Yesus saya ambil dari sana. Yang pertama tadi perkataannya adalah maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus ini saudara berarti bahwa dia itu sanggup lakukan apapun. Dia itu sanggup berikan apapun saudara. Dan dia tahu keadaanmu. Ada orang yang datang kepada saya saudara. Dia berkata, Pastor, anak-anakku sakit Pastor, masuk rumah sakit. Keuanganku seperti ini, aku ditipu orang Pastor. Sampai nangis loh saudara. Kayaknya peristiwa buruk itu terjadi bertubi-tubi. Saudara saya mau katakan di sini. Gak penting seberapa banyak orang yang tahu keadaan saudara. Ataupun gak ada orang yang tahu keadaan saudara. Itu gak penting. Tapi yang penting Tuhan tahu. Ketika Tuhan tahu itu sudah lebih daripada cukup saudara. Ketika Tuhan tahu dia akan bertindak dalam kehidupanmu. Tuhan itu ya, saya melihat Tuhan itu kok hatinya itu loh saudara. Dia selalu peduli sama orang. Ini orang siapa, gak terkenal sama sekali ya. Keadaannya itu sangat parah tetapi justru Tuhan itu memilih orang tersebut ya. Di kolam Bethesda itu banyak yang sakit, ada yang buta, ada yang mungkin tuli, ada yang sakit apa gitu ya. Tapi orang buta masih bisa jalan. Kalau orang sakit yang lain mungkin masih bisa jalan. Tapi ini orang yang lumpuh gak bisa apa-apa. Dalam keadaan yang desperate, dalam keadaan yang sepertinya sudah putus asa, justru disitulah Tuhan datang untuk membawa restorasi, untuk membawa pemulihan. Jesus came to transform dari desperation into restoration. Dari keadaan yang putus asa, kelihatannya sudah tidak ada lagi pertolongan, sudah desperate gitu ya. Justru Tuhan datang untuk memberikan restorasi. Jesus transform desperation to restoration. Siapa di sini yang mau hidupnya dipulihkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang sanggup untuk mengubahkan keadaan saudara. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, do you want to be made whole? Maukah engkau sembuh itu bahasa Inggrisnya, do you want to be made well atau made whole? Mau gak kamu aku buat utuh? Mau gak kamu aku buat baik keadaannya? Saudara sebenarnya Tuhan ini sedang memulihkan jiwa orang tersebut. Seberapa banyak orang itu biasanya merasa kosong hidupnya. Sudah punya segalanya bahkan ya. Tapi merasa hidupnya kosong. Selalu ada yang kurang. Aku kok gak bahagia ya? Aku kok gak happy ya? Aku pengen mengejar sesuatu tapi aku gak tahu. Kayaknya ada yang kurang aja. Hanya Yesus yang bisa membuat kita utuh. Hanya Yesus yang sanggup membuat kita made whole. Penuh, utuh.
Karena Yohanes 10 ayat 10 dikatakan musuh itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, kata Yesus, datang untuk memberikan kau kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahan. Karena itu saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan itu enggak kehidupan yang kosong, kurang. Tapi selalu utuh, penuh, bahkan berkelimpahan. Yang mau mengerti katakan amin. Yesus datang dengan sengaja saudara, untuk membuat orang ini utuh kembali. Tetapi apa kata orang tersebut di ayat yang ke-7? Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, Tuan, gak kenal loh saudara. Siapa ini yang lagi ngomong sama dia gitu. Dipanggilnya Tuan. Tuan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke kolam itu ketika airnya berguncang. Dan sementara aku mendatanginya, orang lain sudah mendahului turun sebelum aku. Karena dipercaya sewaktu-waktu kalau ada malaikat turun menggoncangkan air kolam, siapapun orang pertama yang berhasil masuk, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, orang ini kan lumpuh. Jadi kalau misalnya yang buta masih bisa lah dituntun sama temennya, cepet-cepet masuk gitu ya. Tapi orang ini lumpuh udah menanti 38 tahun dengan cara metode yang sama, pemikiran yang sama. Dia pikir hanya cara itu saja dia itu sembuh. Seringkali orang itu terfokus sama metode yang dunia biasa lakukan. Orang terfokus sama apa kata orang, ya kan? Kalau menurutnya dunia gimana? Cara-cara prinsip-prinsip dunia gimana? Saya mau katakan saudara, Yesus kita tidak bisa dibatasi oleh cara berpikir kita yang terbatas. Dia sanggup melakukan segala macam cara semaunya Tuhan. Karena itu saat ini saudara, mari biarlah kita hanya fokus sama Tuhan. Saudara sudah coba berbagai macam cara, gak ada yang bisa. Saya sudah coba berbagai macam cara pastor. Tapi kelihatannya kok gak ada perubahan dalam hidup saya. Kabar baiknya hari ini saudara, Yesus datang dalam kehidupanmu untuk menolong saudara, untuk memulihkan saudara dalam keadaan desperation, dalam keadaan keputusasaan. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin saudara. Orang itu berpikir bahwa tidak ada cara lain selain itu loh, air yang berguncang itu loh yang bisa menyembuhkan aku. Saat ini Yesus hendak mengubahkan pikiran kita, transform. Firman Tuhan berkata, hendaklah pikiranmu terus menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Saya kalau galau saudara, pastor itu sering bisa galau loh. Bukan berarti pastor itu gak bisa galau saudara. Apalagi perempuan tuh biasanya kebawa perasaan ya. Kalau laki itu kan pikiran ya. Kalau saya galau, saya tuh ngapain? Gak malah dengerin lagu-lagu Sang Dewi lah, hati-hati di jalan lah, apa nonton sinetron, enggak. Saya putar firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya dengar pujian penyembahan. Karena saya percaya hanya Yesus yang bisa mengubahkan pikiran saya. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan perasaan saya dan kehidupan saya. Saya jadi ngerti, ini toh Tuhan. Dengar perkataan Yesus saudara. Karena Yesus pasti akan memulihkan keadaan saudara. Yang pertama ini Tuhan memulihkan jiwa. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan ya, dan kehendak, keinginan. Kita ini manusia roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Dan hari ini Yesus datang untuk memulihkan itu semua dalam kehidupan saudara. Karena itu ada pujian saudara. Saat ku perlu gitu ya, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yes. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mau yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, yes. Saat percaya, Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar.
ketika saudara ada di dalam kamar, saudara sedang menangis, saudara sedang berdoa, saudara sedang menyembah, saudara. Apa yang dilihat oleh Yesus, apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, semuanya gak ada yang sia-sia saudara. Setiap kata yang saudara ucapkan sama Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar. Setiap tetes air mata yang saudara keluarkan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat, bahkan Tuhan menampung setiap air mata saudara. Saya percaya saat ini pun Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Yang kedua, perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Bangunlah. Ya, kalau tadi tuh, maukah engkau sembuh? Yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di ayat yang ke-8, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau tadi saudara perkataan Yesus itu memulihkan jiwa, pikirannya ditransformasi, perasaannya ya, kemudian perbuatannya. Saat ini yang kedua kali Tuhan menyembuhkan tubuhnya, fisiknya saudara. Tuhan berkata, bangunlah. Dan seketika itu juga dikatakan ayat 9. Seketika itu juga sembuhlah orang itu, ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita perlu tahu bahwa ketika Yesus berfirman, ketika Tuhan berfirman saudara, sebenarnya mujizat itu sudah terjadi. Ketika Tuhan berfirman, kesembuhan itu sudah terjadi. Ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Sebenarnya Tuhan sudah menyembuhkan orang ini. Sekalipun orang ini gak mengerti ya, gimana caranya dia bisa disembuhkan, gak mengenal Yesus saudara. Dan kemudian Yesus berkata bangunlah, itu dia langsung berdiri loh. Seketika itu juga, berarti sudah sembuh saudara. Dan saat ini ketika saudara mendengar suara Yesus, Tuhan itu sering ya, ketika dia itu berkata-kata sama kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu, kelihatannya sesuatu yang impossible, kelihatannya sesuatu yang gak mungkin untuk kita lakukan saudara. Mana bisa Tuhan aku? Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan sudah berfirman, just do it. Lakukan aja saudara. Dan dari situ saudara akan melihat mujizat itu terjadi. Iman tanpa perbuatan mati, kosong, sia-sia. Tapi iman dan perbuatan mujizat terjadi. Saya percaya ketika saudara melangkahkan kaki ke tempat ini, itu sudah langkah iman. Dan saya percaya ketika saat ini saudara mendengar firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan, mujizat terjadi. Semua orang yang hadir pada doa malam hari ini, saudara dan saya menerima mujizat Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Ada kepastian dalam firman Tuhan. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Amin. Tuhan engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan engkau ajaib. Tuhan engkau ajaib. Apa yang kelihatannya, wah gak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan saudara. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang sukar bagi Tuhan. Semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Apa yang kita katakan itu meluap dari hati. Ketika saudara memperkatakan firman, ketika saudara memperkatakan Tuhan, aku tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku tahu bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Aku berkata kepada masalahku, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara.
Apa yang saudara katakan itu yang saudara dapatkan di dalam nama Yesus, saudara. Saya percaya kok firman Tuhan itu bukan main-main. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Keadaan saudara bisa berubah. Orang bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Kalau saat ini saudara mengalami persoalan yang berat saudara. Apapun kata dokter, apapun kata orang, apapun menurut pikiran saudara sendiri. Saya mau katakan kenyataan gimana mana harus tunduk pada kebenaran. Karena itu kita lebih baik memperkatakan kebenaran daripada kita memperkatakan masalah kita. Daripada kita memperkatakan kondisi kita, saudara. Perkatakan kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Tuhan gak ngajarin kamu lemah ya. Aduh kasihan ya kamu ya. Enggak, saudara. Let the poor say I am rich. Biar yang miskin berkata aku kuat. Let the blind say I can see. Biarlah yang buta berkata aku dapat melihat. Itu berarti Tuhan mengajarkan kita saudara. Untuk memiliki iman. Terus memperkatakan kebenaran. Terus memperkatakan janji-janji Tuhan. Saya percaya saudara. Firman Tuhan sungguh berkuasa. Perkataan Tuhan sungguh dahsyat saudara. Yang terakhir. Tadi perkataan Yesus yang pertama maukah? Dari situ Tuhan itu mau memulihkan ya cara berpikir kita. Memulihkan jiwa orang tersebut saudara. Yang kedua Tuhan berkata bangunlah. Tuhan itu menyembuhkan tubuh kita. Yang terakhir ini yang paling penting saudara. Yesus berkata lihat engkau sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi. Lebih mudah mana untuk menyembuhkan penyakit. Atau memulihkan jiwa dan mengampuni dosa dan memberikan keselamatan. Saya mau katakan hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita, yang bisa mengampuni dosa dan memberikan keselamatan secara roh, secara kekal. Kalau tadi ya pemulihan jiwa, pemulihan tubuh itu sementara sifatnya sih. Tapi kalau ini roh saudara, kekal sifatnya. Kita lihat ya di Yohanes 5 ayat 14. Sesudah itu Yesus bertemu dengannya di bait suci dan berkata kepadanya, lihat engkau sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Di ayat 14 itu dikatakan ternyata Yesus bertemu kepada orang itu yang kedua kalinya. Ternyata Tuhan itu menjumpai orang yang lumpuh ini 2 kali loh saudara. Yang pertama tadi di kolam Bethesda, yang kedua kali karena dia sudah jalan, bisa jalan-jalan sambil bawa tilamnya ya. Terus dia ke bait suci, Tuhan menjumpai lagi loh orang tersebut. Saya mau katakan ya saudara di sini bahwa kalau Tuhan itu bekerja pasti sampai selesai, pasti sampai tuntas. Kalau dia bekerja pasti sempurna dan sifatnya selamanya. Tuhan berkata lihat, now you are well, so stop sinning. Saat ini kamu sudah aku sembuhkan, pulihkan, sudah aku buat penuh. Dan aku sudah ampuni semua dosamu. Kamu sudah diampuni artinya sudah lagi. Sudah sekarang hidup aja dalam kebenaran Tuhan. Dan saya bersyukur saudara. Bahwa melalui peristiwa ini kita tahu bahwa kita sudah dipulihkan. Amin. Kita sudah disembuhkan. Amin. Dan kita sudah diselamatkan. Siapa di sini percaya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus juru selamat kita saudara. Dan ketika saudara mendapat keselamatan itu, ayo saatnya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan sudah memindahkan kita dari lumpur dosa, dari kegelapan, dari kesia-siaan. Dan Tuhan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kesimpulannya saudara. Kedatangan dan kehadiran Yesus itu pasti membawa perubahan. Kalau manusia itu bisa menolong hanya ya sebatas itulah saudara, karena mereka terbatas. Tetapi kalau Yesus datang itu dapat memulihkan seutuhnya, sempurna saudara. Dan setiap perkataan Yesus mengandung kuasa yang dahsyat. Karena itu cintai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Percayai firman Tuhan dan lakukan saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siapa di sini orang-orang yang berbahagia? Boleh lambaikan tangan. Kesukaan saudara dan saya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Mulai saat ini, saudara ya, ayo sama-sama kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Karena enggak cukup kalau kita cuman makan 1 minggu 1 kali, enggak mungkin cukup. Apalagi makanan firman Tuhan, ini makanan buat roh kita, saudara. Kita harus makan setiap hari. Justru merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu membuat kita seperti wow. Bu Hana bilang gini, Lia kamu makan firman sampai jadi daging. Artinya makan itu enggak langsung terus keluar, tapi benar-benar dicerna dengan baik. Terus habis gitu diproses dengan baik, jadi daging, jadi kekuatan. Sehingga roh kita kuat, saudara. Karena itu kenapa anak-anak Tuhan sekalipun mengalami tantangan, sekalipun mengalami badai, tetap tenang, sukacita. Sepertinya enggak terjadi apa-apa, saudara. Karena memang keadaan kita tidak ditentukan dari kondisi yang terjadi di sekitar kita. Tapi keadaan kita ditentukan dari kebenaran Tuhan. Dan siapa yang ada di dalam saudara dan saya. Siapa percaya Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saudara. Dan dia sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan dan menyelamatkan. Boleh bangkit berdiri saudara. Kak, kita menaikkan satu pujian ini ya saudara ya. Yesus engkau juru selamatku. Boleh ya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan dan juru selamat. Kau selalu sanggup untuk menyelamatkan keadaan kami. Seberapa buruk kelihatannya keadaan kami sudah kelihatannya nggak ada harapan. Tapi justru saat itulah, di saat kami mengangkat tangan, engkau turun tangan. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari percaya diselamatkan Tuhan, katakan Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi bersama kami. Oh Yesus engkau juru selamat kami. Yesus engkau juru selamatku. Oh kami percaya Tuhan. It is finished. Sudah selesai. Kau sudah menyelesaikan segalanya bagi kami Tuhan. Kau sudah memulihkan kami. Kau sudah menyembuhkan kami. Kau sudah menyelamatkan kami. Dan untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Yesus engkau, Yesus engkau juru selamatku. Yes you are Lord. Dalam janji-Mu kemenanganku, amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus engkau juru
setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kami semua yang datang hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami sudah di made whole oleh Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami percaya dengan iman, kami percaya sudah diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal. Nama kami tercatat di kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Tuhan dan Juru Selamat kami. And all will see how great is our God. Dan orang akan melihat betapa besar Tuhan yang kami sembah. Percaya, terima mujizat bersama-sama, katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Saat yang terbaik untuk kita memberikan korban ucapan syukur kita buat Tuhan. Mari sama-sama kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya kemenangan sudah atas setiap kami Tuhan. Dan kami terus berjalan dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Dan bila saat ini kami rindu untuk memberikan korban ucapan syukur kami beri dengan segenap hati sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita pujikan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Semua Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Para seorang jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan sukacita. Amin. Sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami, Yesus. Mari yang percayakan kedua tanganmu, sama-sama menyatakan kepada Dia. Come on church. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya,
Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami telah beribadah, kami memuji Tuhan, kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami memiliki Yesus yang tahu segala kebutuhan kami, yang memahami segala keinginan kami, dan juga Tuhan yang memberkati kami dengan kesembuhan. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang sedang kami alami, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan menurut kekayaan kemuliaan. Kami mengangkat tangan kami dan percaya untuk kesembuhan yang kami terima dari segala kelemahan penyakit kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah disembuhkan. Jika kami datang hari ini dalam pergumulan keuangan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami, menyediakan segala keperluan kami. Dan kami percaya segala keuangan kami diberkati sehingga kami dapat membayar, kami dapat melunasi setiap hutang piutang kami di dalam nama Yesus. Terjadilah menurut kekayaan dan kebaikan hati Tuhan. Keluarga kami, kesehatan kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami dan segala sesuatu karena kami hanya memiliki Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Pastor Natalia senantiasa dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Diberkati, terus diberkati dengan kesehatan, keluarga dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita. Kita percaya anugerah Tuhan menyertai kita saat kita datang dan kita pulang. Terimalah berkat anugerah Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita. Diberkati kesehatan kita, diberkati keluarga kita, diberkati masa depan kita, dan diberkati segala pekerjaan dan usaha bisnis kita. Segalanya berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Berkat anugerah Bapa Yahweh dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang. Saudara yang diberkati Tuhan dan percaya engkau akan terus-terus diberkati. Bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus.